Selamat pagi semua. Hari ini kami akan membahas tentang situs jaring sosial. Apa itu situs jaring sosial? Situs ini adalah website internet yang memungkinkan pengguna dari berbagai daerah untuk terhubung, berbagi informasi, gambar, video, dan juga mengobrol satu sama lain. Jejaring sosial sendiri adalah proses membangun koneksi melalui situs-situs tersebut. Situs jaring sosial memungkinkan pengguna untuk membuat profil online. Profil ini bisa digunakan untuk terhubung dengan keluarga, teman, bahkan orang yang sudah lama tidak kita temui. Melalui situs ini, kita bisa membuat daftar kontak yang memungkinkan kita berbagi informasi dengan mereka. Setelah itu, situs jaring sosial juga membantu mengatur daftar kontak kita dan menemukan orang-orang baru. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas seperti mencari pekerjaan, berkenalan dengan orang baru, membaca ulasan film, hingga menemukan restoran baru yang menarik. Lalu selanjutnya kita akan membahas profil. Apa itu profil? Profil adalah kumpulan informasi yang menggambarkan pengguna dan minat mereka. Halaman profil utama seseorang di situs jaring sosial berfungsi untuk memperkenalkan dan mendeskripsikan mereka. Informasi pada halaman profil ini memungkinkan orang lain mengetahui lebih banyak tentang pengguna tersebut, bahkan membantu dalam mengenali teman atau kenalan. Biasanya, pengguna akan mencantumkan beberapa atau semua informasi berikut di profil mereka. Ada nama atau nama panggilan, ada alamat email, ada alamat rumah, nomor telepon, foto dan video, minat pribadi, nama sekolah, tim olahraga, dan teman, grup dan komunitas yang diikuti, informasi yang tersedia. Lalu, berikutnya ada situs jejaring sosial. Pengguna seringkali memposting informasi pribadi mereka seperti tanggal lahir, riwayat pendidikan, nama, pasangan, detail keluarga, foto, hingga informasi profesional di situs jaring sosial. Informasi ini juga dapat mencakup gambar yang berisi data seperti lokasi dan waktu pembuatan, serta detail lainnya. Penyerang yang ingin memanfaatkan informasi ini untuk peran mereka menggunakan berbagai trik, serangan, dan alat analisis untuk mengumpulkan informasi pribadi. Mereka juga dapat membuat profil palsu untuk menipu pengguna agar mengungkapkan informasi penting lainnya. Ancaman keamanan pada situs jaring sosial. Situs jaring sosial juga menjadi pusat kejahatan dunia maya, ekstremisme, dan terorisme. Para penjahat cyber menggunakan situs jaring sosial untuk melakukan pencurian identitas, menjebak remaja dalam tindakan yang tidak senonoh, dan melakukan aktivitas ilegal lain. Risiko terkait dengan situs jaring sosial. Ada beberapa risiko keamanan yang terkait dengan situs jaring sosial. Yang pertama ada phishing, yang memanfaatkan informasi dari media sosial untuk membuat email yang meyakinkan, lalu mengarahkan korban ke situs palsu guna mencuri data pribadi. Yang kedua ada pencurian identitas yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari profil pengguna, lalu digunakan untuk kejahatan seperti pinjaman atau spam. Lalu yang ketiga ada malware yang disebar lewat email spam, link palsu, atau iklan, lalu mencuri data penting setelah masuk ke perangkap korban. Lalu yang keempat ada celah keamanan di situs yang bisa memanfaatkan penyerang untuk akses data pribadi meskipun akun sudah diatur privat. Lalu yang kelima ada URL spoofing yang membuat konten palsu mirip asli untuk menipu pengguna masuk ke situs berbahaya. Lalu yang keenam ada clickjacking yang menyembunyikan tombol berbahaya di balik tampilan normal, sehingga pengguna tanpa sadar mengkliknya. Lalu yang ketujuh, ada rekayasa sosial yang memanipulasi psikologis korban atau orang terdekatnya agar memberikan informasi pribadi. Untuk melindungi diri dari ancaman berikut, pengguna disarankan untuk menggunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi angka dan simbol. Berhati-hatilah saat mengklik tautan dalam pesan atau email yang mencurigakan. Mengatur profil menjadi privat dan membatasi akses hanya untuk orang yang dipercaya. Menghindari memposting informasi sensitif di profil yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang geotagging. Apa itu geotagging? Geotagging adalah proses menambahkan informasi geografis pengguna dalam bentuk koordinat lintang dan bujur pada berbagai jenis media. Geotagging dapat menunjukkan lokasi di mana sebuah foto diambil atau dari mana status medsos itu diposting. Poster kita dilengkapi dengan GPS
yang berguna saat misal memesan Gojek atau melacak ponsel yang hilang. Geotagging juga digunakan kamera untuk merekam lokasi saat foto diambil dan untuk mencatat lokasi saat status diperbarui. Meskipun berguna, fitur ini memiliki resiko. Geotagging dapat mengungkap lokasi pengguna dan orang-orang terdekat kepada siapa saja yang memiliki akses ke foto mereka. Karena media sosial sekarang sangat mudah bagi orang untuk melacak tempat-tempat dengan menelusuri foto tersebut. Situs seperti Instagram akan menyediakan peta lengkap dari semua lokasi. Cara mengaktifkan geotagging gambar di Android dan iOS. Untuk mencegah foto disertai geotagging, kalian dapat menonaktifkan fitur lokasi yang terdapat pada pengaturan kamera di ponsel kalian. Pada Android, kalian dapat menonaktifkan geotagging dengan membuka aplikasi kamera, masuk ke pengaturan kamera, dan matikan opsi location text untuk mencegah geotagging. Lalu untuk perangkat iOS, kalian dapat menonaktifkannya dengan membuka settings, pilih privacy and security, ketuk location service, pilih kamera, lalu pilih never. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang geotagging di situs jejaring sosial. Meskipun kalian sudah mengaktifkan fitur geotagging di kamera, kalian masih bisa saja dilacak dengan cara lain. Situs jejaring sosial juga menggunakan teknologi geotagging. Mereka menggunakannya untuk mencatat lokasi status, postingan, tweet, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang ancaman bagi anak. Ancaman jejaring sosial bagi anak-anak. Kemudahan dalam menggunakan teknologi digital sekarang telah luas di semua kalangan usia, termasuk anak-anak. Anak-anak saat ini lebih penasaran dengan teknologi, menjadikannya target yang mudah karena mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang ancaman serangan online. Selain ancaman, situs jaring sosial menimbulkan satu ancaman serius lagi bagi anak-anak, yaitu kontak dengan predator. Salah satu cara yang digunakan oleh para pelaku kejahatan seksual anak di situs jaring sosial adalah dengan berpura-pura menjadi anak-anak untuk menjebak mereka melalui pertemanan. Untuk menghindari ancaman itu, orang tua perlu memantau dan memastikan bahwa anak-anak mereka tidak memposting informasi pribadi di situs jaring sosial. Sebagian besar situs sudah memiliki kebijakan privasi untuk profil pengguna, seperti pengguna harus berada di atas usia 18 tahun untuk memiliki akun pribadi. Facebook, misalnya, juga menawarkan berbagai pengaturan privasi yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk melindungi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang Facebook. Facebook adalah platform medsos yang bisa menghubungkan penggunanya dengan orang lain, bisa membuat profil dan menambahkan teman. Kita bisa ngobrol, berbagi pengalaman, memperbarui status, bermain game, dan juga menghubungkannya dengan aplikasi pihak ketiga. Namun, Facebook menyimpan banyak data pribadi, seperti email dan daftar teman. Hal ini sering dimanfaatkan oleh penyerang yang menggunakan akun palsu untuk mengakses informasi pengguna. Penyerang di Facebook dapat mengakses informasi pribadi dan bisa menyamar sebagai kalian atau orang terdekat. Untuk menjaga keamanan, kita bisa atur privasi akun agar data tidak mudah diakses orang. Pertama, kalian bisa mengatur status tampilan profil kalian menjadi teman. Pada halaman profil, klik edit profil. Di bawah tab tentang, klik bagian seperti pekerjaan dan pendidikan, klik setiap opsi dan atur status menjadi hanya saya atau teman. Sesuaikan saja dengan kalian. Pengaturan umum juga memiliki data akun seperti nama pengguna, email, bahasa, dan sebagainya. Pengguna dapat mengganti pengaturan ini untuk menjaga identitas tetap aman. Untuk mengaksesnya, pilih opsi pengaturan dan privasi dan pilih pengaturan. Klik detail pribadi di sisi kiri halaman pengaturan. Di menu pengaturan akun profil, klik bagian profil dan pilih opsi yang ingin diubah. Untuk nama, disarankan untuk tidak menggunakan nama lengkap kalian ya, karena dapat memudahkan penyerang melacak profil kalian. Untuk mengubahnya, klik pada nama di menu profil, masukkan nama Anda dan klik tinjau perubahan. Di kotak yang muncul, pilih gaya tampilan, lalu klik simpan perubahan. Untuk username, juga disarankan untuk menggunakan nama panggilan daripada nama asli. Untuk mengubah nama pengguna, klik bagian nama pengguna di menu, lalu masukkan nama pengguna baru, lalu klik tombol selesai.
Untuk menjaga keamanan informasi email, kalian perlu mengaturnya agar hanya kalian yang bisa melihatnya. Pada halaman profil, klik bagian tentang, pilih kontak dan info dasar, klik ikon yang ada di sebelah kanan email, dan ubah visibilitasnya menjadi hanya saya, lalu klik selesai. Jangan lupa tentang kata sandi, karena kata sandi ini adalah hal utama dalam menjaga keamanan akun kalian. Untuk mengubah kata sandi, pilih ubah kata sandi dari bagian kata sandi dan keamanan, masukkan kata sandi yang sekarang, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi baru. Terakhir, klik ubah kata sandi dan akan tersimpan. Di Facebook kalian dapat opsi pengaturan keamanan yang memungkinkan pengguna mengamankan akun. Pengguna dapat mengklik ikon panah di pojok kanan atas halaman, kemudian tinggal pilih opsi settings privacy dan pilih settings. Salah satu fitur yang penting untuk diaktifkan adalah login alert. Fitur ini akan mengirimkan email atau SMS kepada pengguna ketika akun mereka digunakan untuk login melalui perangkat baru atau dari lokasi yang tidak dikenal. Untuk mengaktifkannya, pengguna dapat membuka password and security, kemudian pilih akun yang ingin diamankan. Setelah itu, centang alamat email yang akan digunakan untuk menerima pemberitahuan dan klik Save Changes. Selain itu, Facebook juga menyediakan fitur bernama Where You're Logged In yang memungkinkan pengguna untuk mengakhiri semua aktivitas sebelumnya jika mereka lupa keluar dari akun Facebook mereka atau jika ada orang lain yang ingin masuk ke akun tersebut. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna dapat masuk ke Settings and Privacy, pilih Activity Log, klik Logged Actions and Other Activity, lalu pilih Logins and Logouts untuk melihat semua aktivitas login yang pernah terjadi pada akun tersebut. Facebook juga menyediakan fitur Deactivate Your Account yang memungkinkan pengguna untuk menonaktifkan atau mendelete profil di Facebook. Untuk menonaktifkan akun tersebut, pengguna dapat pilih Settings and Privacy, pilih Settings, dan buka Account Center. Di bagian Personal Details, klik Account Ownership and Control, kemudian pilih Deactivate Account dan klik Continue. Terakhir, masukkan kata sandi Anda dan klik Continue. Pengaturan privasi di Facebook memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan visibilitas informasi, postingan, dan dapat mengatur filter. Seperti fitur Who Can See Your Future Posts yang memungkinkan pengguna untuk membatasi orang yang tidak diinginkan agar tidak melihat postingan-postingan lama mereka. Untuk menggunakan fitur ini, klik Who Can See Your Future Posts di menu Privacy Settings, klik Edit dan pilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan. Facebook juga menyediakan opsi untuk meninjau semua postingan dan hal-hal di mana pengguna telah ditandai. Pengguna dapat mengklik opsi Review All Your Posts and Things You're Tagged In di halaman Privacy Settings and Tools. Halaman ini akan membawa pengguna ke Activity Log. Pengguna dapat memilih apakah postingan tersebut akan tetap ditampilkan di timeline, disembunyikan, atau dihapus. Facebook juga menawarkan opsi untuk membatasi audiens pada postingan kalian dengan memilih opsi Limit the Audience for All Posts on Your Timeline. Di halaman Privacy Settings and Tools, kemudian klik tombol Limit Past Posts. Ada fitur Who Can Contact Me yang tadi, yang juga memungkinkan pengguna untuk memilih siapa saja yang dapat mengirim permintaan pertemanan dan memfilter pesan-pesan yang masuk ke kotak pesan utama. Pengguna dapat klik opsi Who Can Send You Friend Requests pada halaman Privacy Settings and Tools. Klik tombol status dan ubah pengaturannya dari Everyone menjadi Friends of Friends. Lalu ada fitur Who Can Look Me Up juga yang dapat membatasi siapa saja yang dapat mencari pengguna menggunakan berbagai kriteria. Untuk membatasi pencarian berdasarkan alamat email, pengguna dapat mengklik opsi Who Can Look You Up using the email address you provided pada halaman Privacy Settings and Tools. Klik tombol status dan pilih opsi Friends of Friends atau Friends. Untuk membatasi pencarian berdasarkan nomor telepon, pilih opsi Who Can Look You Up using the phone number you provided. Klik tombol status dan pilih opsi Friends of Friends atau Friends. Fitur Do You Want Other Search Engines to Link to Your Timeline juga memungkinkan pengguna untuk mengontrol profil mereka dapat muncul atau tidak jika dicari di luar Facebook, seperti lewat Google atau sebagainya.
Nah, untuk mengatur fitur ini, pengguna dapat memilih opsi Do you want search engines outside Facebook to link to your profile? Hapus centang pada opsi Allow search engines outside of Facebook to link to your profile tadi, lalu klik tombol Turn off. Di Facebook ada pengaturan timeline dan tagging yang memungkinkan pengguna untuk membatasi kemampuan pengguna lain dalam melakukan berbagai tindakan seperti memposting di timeline atau melihat timeline mereka. Ada berbagai rekomendasi terbaik untuk setiap pengaturan. Seperti di bagian profile, kalian bisa atur opsi Who can post on your timeline menjadi friends. Di bagian yang sama, atur opsi Who can see what others post on your timeline menjadi friends untuk menjaga keamanan di informasi di timeline kalian. Di bagian tagging, kalian bisa atur opsi Who can see posts that you're tagged in on your profile menjadi friends. Di bagian yang sama, ubah opsi When you're tagged in a post, who do you want to add to the audience if they aren't already in it menjadi friends saja. Facebook juga menyediakan pengaturan blocking yang membantu pengguna menghindari pengguna mencurigakan atau yang tidak diinginkan, seperti ngeblok ya. Yang tidak diinginkan seperti undangan aplikasi, undangan acara aplikasi, dan halaman web tertentu. Untuk menggunakan pengaturan blocking ini, pilih Settings and Privacy di Facebook dari menu drop-down dan klik Settings. Di menu pengaturan di sisi kiri halaman, klik tab Blocking. Di situ ada beberapa fitur, seperti Restricted List untuk mengedit daftar teman yang dapat melihat informasi dan postingan yang dibuat publik. Ada Block Users yang langsung untuk memblokir orang yang mencurigakan. Ada Block App and Events Invites untuk memblokir undangan aplikasi atau acara dari pengguna yang mencurigakan. Ada Block Apps and Block Pages untuk memblokir aplikasi atau halaman tertentu. Pengguna dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan kalian. Facebook mengirimkan notifikasi ke email dan nomor telepon yang terkait dengan akun pengguna berdasarkan peristiwa dan pengaturan yang dipilih oleh kalian. Untuk mengubah pengaturan tersebut, pilih di bagian notifikasi, klik How you get notifications untuk menerima hanya notifikasi penting melalui email dan SMS. Facebook memungkinkan pengguna untuk membagikan kiriman mereka kepada orang lain yang bukan teman mereka melalui opsi follow. Meskipun fitur ini bermanfaat bagi mereka yang tidak ingin memiliki daftar teman yang besar, fitur ini tapi juga berpotensi membahayakan pengguna yang diikuti. Siapapun yang mengikuti pengguna dapat melihat semua aktivitas pengguna tersebut, sehingga informasi sensitif dapat mudah menjadi publik. Oleh karena itu, praktik terbaik adalah mengatur agar hanya teman saja yang dapat mengikuti kiriman Anda. Untuk mengatur pengaturan tersebut, buka pengaturan keamanan tambahan dengan mengklik ikon panah di pojok kanan atas halaman. Pilih Settings and Privacy dari menu drop-down, lalu klik Settings di menu Settings pada di sisi kiri halaman. Klik tab Public Posts pada halaman Public Posts, Filters and Tools. Di bagian Who Can Follow Me, klik pada tombol status dan pilih opsi Friends untuk mengamankan informasi Anda. Facebook memungkinkan pengguna untuk masuk ke aplikasi pihak ketiga melalui kredensial Facebook. Pengguna dapat mencegah aplikasi-aplikasi tersebut mengambil informasi dari Facebook dengan mengubah pengaturan kalian. Tinggal klik Settings and Privacy dari menu drop-down, lalu klik Settings, lalu klik tab Apps and Websites, pergi ke Preferences, dan nonaktifkan opsi Apps, Websites, and Games, dan klik Turn Off. Karena Facebook adalah aplikasi yang gratis, ada iklan-iklan yang ditampilkan sesuai dengan informasi pengguna, minat, dan kebiasaan yang dimasukkan saat mendaftar. Untuk mengubah pengaturan tersebut, klik foto profil Anda, pilih opsi pengaturan dan privasi, klik settings atau pengaturan, pilih Account Center, dan klik pada preferensi iklan. Ada sedikit tips keamanan dari kami. Nah, pengguna disarankan untuk menyesuaikan pengaturan privasi Facebook untuk melindungi identitas pribadi mereka. Pengguna juga harus mengaktifkan akses ke informasi pribadi hanya jika benar-benar diperlukan, agar data pribadi tetap aman dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya ada Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial online yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan membaca pesan singkat yang dikenal sebagai tweet. Selain mengirim tweet, Twitter juga bisa berbagi foto dan video, mengikuti pengguna lain, menandai pengikut mereka dalam foto, dan membuat tagar. Banyak pengguna membagikan berbagai informasi melalui Twitter yang berisiko menarik perhatian para penyerang yang berusaha untuk membobol perangkat atau mencuri informasi penting. Penyerang
dapat memperoleh berbagai informasi tentang targetnya. Untuk menghindari risiko tersebut, Twitter menyediakan berbagai opsi pengaturan yang dapat membantu pengguna melindungi informasi profil, tweet, dan data lainnya dari pengguna yang tidak dikenal atau mencurigakan. Salah satu praktik terbaik untuk melindungi identitas adalah dengan menggunakan nama panggilan atau alias pada bagian nama pengguna. Selain itu, pengguna juga disarankan untuk menonaktifkan opsi tampilkan media yang mungkin mengandung konten sensitif, agar Twitter memberikan peringatan sebelum menampilkan konten yang dianggap sensitif. Twitter juga menyediakan opsi untuk mengarsipkan data akun yang berguna jika pengguna ingin mencadangkan atau memulihkan informasi akun mereka. Untuk mengakses pengaturan keamanan, pengguna dapat mengklik opsi More, pilih Settings and Privacy dari menu pengaturan, pilih Security and Account Access, dan klik Security. Salah satu cara untuk melindungi akun dan akses yang tidak sah adalah dengan mengaktifkan Two-Factor Authentication. Opsi ini akan meminta metode autentikasi kedua saat login. Pengguna dapat mengaktifkan opsi text message. Alternatif lain adalah menggunakan authentication app. Pengguna juga dapat mengaktifkan opsi password reset protect di bagian keamanan tambahan. Opsi ini akan meminta informasi saat melakukan reset kata sandi agar akun lebih terlindungi. Twitter memungkinkan pengguna untuk berbagi foto dan menandai teman mereka di dalamnya. Secara default, Twitter mengaktifkan opsi izinkan siapapun menandai saya dalam foto, yang memungkinkan semua pengikut menandai pengguna dalam foto. Namun, untuk meningkatkan keamanan, disarankan untuk mengubah ini dengan memilih opsi hanya orang yang saya ikuti yang dapat menandai saya. Untuk melindungi privasi, pengguna dapat mengubah pengaturan dengan masuk Privacy and Safety Settings, kemudian memilih Audience and Tagging, dan mengaktifkan opsi Protect Your Tweets. Dengan demikian, hanya pengikut yang dapat melihat tweet tersebut. Twitter juga memungkinkan pengguna menambahkan informasi lokasi pada setiap tweet yang mereka buat. Pengaturan ini dapat diakses di bagian Privacy and Safety, lalu memilih Your Tweets dan mengklik Add Location Information to Your Tweets. Jika pengguna ingin menghapus seluruh riwayat lokasi dari tweet sebelumnya, mereka dapat mengklik Remove all Location Information attached to your tweets. Fitur Themes yang tersedia di TweetDeck memungkinkan beberapa orang menggunakan satu akun untuk mengirim tweet tanpa harus berbagai kata sandi. Pengguna disarankan untuk mengaktifkan opsi hanya orang yang saya ikuti yang dapat menambahkan saya ke tim mereka. Fitur Direct Message atau DM di Twitter memungkinkan pengguna mengirim pesan pribadi ke satu orang atau sekelompok orang, namun fitur ini juga bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Oleh karena itu, pengguna harus menonaktifkan opsi izinkan permintaan pesan dari siapapun, karena opsi ini dapat menyebabkan masuknya sejumlah besar pesan spam yang tidak diinginkan. Untuk meningkatkan keamanan, pengguna disarankan untuk membuat kata sandi yang kuat dengan mengkombinasikan karakter khusus, angka, dan huruf besar. Agar proses pemulihan berjalan lancar, pengguna disarankan untuk selalu memperbarui email dan nomor ponsel yang terhubung dengan akun mereka. Dengan cara ini, kode keamanan dapat diterima melalui email atau SMS jika pengguna perlu melakukan reset kata sandi. Untuk mengubah kata sandi, pengguna dapat klik tab password di settings untuk menambahkan nomor ponsel ke akun. Klik opsi More, pilih Setting and Privacy, lalu ke Your Account, and klik Account Information, klik opsi Phone, lalu pilih Add Phone Number, dan ikuti instruksi verifikasi selanjutnya. Untuk mengubah kata sandi, pengguna harus memasukkan kata sandi saat ini, lalu mengetikkan kata sandi baru sebanyak 2 kali untuk verifikasi di menu Password Settings. Jika pengguna lupa kata sandi mereka bisa klik Forgot Your Password. Twitter dapat mengirimkan berbagai jenis email seperti pengumuman layanan, pesan administratif, permintaan, konfirmasi, alamat email, atau pemberitahuan tentang perubahan kata sandi. Namun, terdapat risiko keamanan yang terkait dengan notifikasi email ini. Penyerang dapat memanfaatkan fitur ini untuk mengirim email palsu yang tampak seperti pemberitahuan resmi dari Twitter. Untuk mencegah serangan ini, pengguna dapat menonaktifkan notifikasi email dari Twitter. Buka menu More di sisi kiri halaman, pilih Settings and Privacy, lalu ke Notification, ke Preference, pilih Email Notification, dan nonaktifkan Email Notification. Twitter juga dapat terhubung dengan aplikasi pihak ketiga seperti Facebook, namun tetap disarankan untuk pengguna tidak sembarangan menghubungkan akun mereka dengan aplikasi pihak ketiga. Jika tetap ingin menghubungkan akun Twitter ke aplikasi pihak ketiga, pengguna perlu mengklik tombol atau tautan yang tersedia di situs aplikasi tersebut. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke situs resmi Twitter untuk masuk dan menyetujui izin akses. Pastikan URL yang muncul sah untuk menghindari phishing. Twitter akan menampilkan detail izin yang diminta. Akses dalam warna hijau dan batasan dalam merah. Jika sesuai, klik Authorize,
authorize app untuk menyelesaikan proses. Twitter menyediakan fitur pemblokiran yang berguna bagi pengguna yang ingin membatasi interaksi dengan akun lain. Untuk memblokir akun melalui sebuah Twitter, pengguna dapat klik icon more, pilih berada di tweet akun yang ingin diblokir, pilih opsi block, add nama akun, lalu klik block. Situs jejaring sosial adalah layanan berbasis web yang memungkinkan pengguna membuat profil online dan terhubung dengan orang lain. Profil ini berisi informasi yang mendeskripsikan minat dan identitas pengguna. Meskipun bermanfaat, jejaring sosial memiliki risiko seperti phishing, pencurian identitas, malware, hingga rekayasa sosial. Penyerang sering kali menggunakan trik manipulasi untuk mendapatkan informasi penting dari pengguna. Salah satu caranya adalah dengan menyisipkan tautan berbahaya pada pesan pribadi. Jika diklik, dapat merusak perangkat atau mencuri data pribadi. Geotagging juga dapat membahayakan privasi karena informasi lokasi pengguna akan terlampir pada foto, video, atau kiriman lainnya. Untuk menghindari risiko tersebut, pengguna disarankan untuk mengatur privasi dengan cermat dan menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun media sosial. Sekian dari kelompok kami, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan.